Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada video kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi listrik statis yang dimana di materi ini akan berisi beberapa subbab. Yang pertama ada hukum Coulomb, yang kedua ada medan listrik, yang ketiga ada flux listrik, dan yang keempat ada hukum Gauss. Sebelum ke hukum Coulomb, perlu kita ketahui bahwa di sini ada gambar struktur muatan yang dimana partikel-partikel penyusun atom terdiri dari elektron yang bersifat negatif, proton yang bermuatan positif, dan neutron tidak bermuatan atau netral. Inti atom terdiri dari proton dan neutron, sementara elektron bergerak mengelilingi inti atom dalam lintasan tertentu. Muatan listrik muncul akibat adanya perbedaan jumlah elektron dan proton pada atom benda. Jika proton sama dengan elektron, maka benda itu bersifat netral. Dan jika proton lebih besar daripada elektron, maka benda itu bersifat positif. Sementara jika proton lebih kecil dari elektron atau elektron lebih besar daripada proton, maka benda itu bersifat negatif. Hukum Coulomb. Apabila ada dua buah muatan terpisah sejauh R, maka terdapat gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara kedua muatan yang besarnya sebanding dengan besar kedua muatan, tetapi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak keduanya. Di sini dapat kita rumuskan dari hukum Coulomb yaitu F sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat. Yang dimana F itu adalah gaya Coulomb, satuannya adalah Newton. Q adalah besar muatan, satuannya adalah Coulomb. K adalah konstanta gaya Coulomb yang nilainya 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. R adalah jarak kedua muatan, satuannya adalah meter. Di sini ada ilustrasi gambar, yaitu antara gambar proton dan elektron. Apabila muatan berbeda jenis, maka terdapat gaya tarik-menarik. Apabila ada muatan sama jenis, maka ada gaya tolak-menolak maupun sama jenis dari kubu positif dan negatif. Langsung ke contoh soal yang pertama dari hukum Coulomb. Terdapat 3 buah muatan A, B, dan C tersusun seperti gambar berikut. Jika QA plus 1 mikrokolom, QB sama dengan negatif 2 mikrokolom, QC sama dengan positif 4 mikrokolom, dan nilai K adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Tentukan besar dan arah gaya kolom pada muatan B. Langsung saja kita bahas dari gambar berikut. Di sini muatan B bersifat negatif dan muatan A dan C bersifat positif. Maka muatan B dan C terdapat gaya tarik-menarik yang bisa kita tuliskan di sini sebagai FBC. Sebaliknya dari muatan B ke A terdapat gaya tarik-menarik juga, kita bisa tuliskan dengan FBA. Mari kita cari nilai dari masing-masing gaya tarik-menarik tersebut. FBA sama dengan kita masukin rumus hukum Coulomb, K Ki B Ki A per RBA kuadrat sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 2 dikali 10 pangkat negatif 6 dikali 1 dikali 10 pangkat negatif 6 per 1 kuadrat sama dengan 18 dikali 10 pangkat negatif 3. Di sini nilai 18 didapat dari 9 nilai konstanta dikali 2 dan dikali 1. Sedangkan di sini 10 pangkat negatif 3 didapat dari pangkat dari 10 negatif 6 dibagi 1 pangkat 2. Di sini nilai FBA sudah ketemu, selanjutnya kita cari nilai FBC. FBC sama dengan K Ki B Ki C per RBC kuadrat sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 2 dikali 10 pangkat negatif 6 dikali 4 dikali 10 pangkat negatif 6 per 1 kuadrat hasilnya 72 dikali 10 pangkat negatif 3 Newton. Di sini nilai FBA dan FBC sudah ketemu, sedangkan kita cari sigma F. Sigma F sama dengan FBC dikurangi FBA. Kenapa? Karena
FBC nilainya lebih besar daripada FBA, maka yang besar dikurangi yang kecil. Sigma F sama dengan 72 dikali 10 pangkat negatif 3 dikurangi 18 kali 10 pangkat negatif 3. Sigma F hasilnya yaitu 54 dikali 10 pangkat negatif 3 Newton. Bisa juga kita tuliskan dengan sigma F 5,4 dikali 10 pangkat negatif 2 Newton ke arah kanan. Selanjutnya ada contoh yang kedua, yaitu gambar berikut adalah susunan 3 buah muatan A, B, dan C yang membentuk suatu segitiga dengan sudut siku-siku di A. Jika QA sama dengan positif 1 mikrokolom, QB sama dengan negatif 2 mikrokolom, QC sama dengan negatif 2 mikrokolom. Tentukan besar gaya kolom di muatan A. Pembahasan dari gambar berikut bisa kita ketahui bahwa muatan A yaitu muatan positif, sedangkan muatan C dan B muatan negatif. Yang pastinya akan terjadi gaya tarik-menarik karena berbeda muatan, berbeda nilai muatan. Muatan A dan muatan B bisa kita tuliskan di sini sebagai FAB, dan muatan A dan C bisa kita tuliskan sebagai FAC. Seperti dari contoh 1, kita cari nilai dari masing-masing muatan. FAB sama dengan K QA QB per RAB kuadrat sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 1 dikali 10 pangkat negatif 6 dikali 2 dikali 10 pangkat negatif 6 per 10 min 1 kuadrat sama dengan 1,8 Newton. Sedangkan FAC di sini sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 1 dikali 10 pangkat negatif 6 dikali 2 dikali 10 pangkat negatif 6 dikali 10 pangkat min 1 kuadrat sama dengan 1,8 Newton. Langsung saja kita cari sigma F-nya. Di sini berhubung gambarnya suatu segitiga siku-siku, maka memakai rumus kuadrat. Sigma F sama dengan akar dari FAB kuadrat plus FAC kuadrat sama dengan akar dari 1,8 kuadrat plus 1,8 kuadrat. Sama dengan akar dari 2 dikali 1,8 kuadrat. 1,8 kuadrat, kuadratnya bisa hilang, dan akar 2 tetap ditulis akar 2. Sedangkan hasilnya sigma F sama dengan 1,8 akar 2 Newton. Medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan yang dipengaruhi gaya kolom. Kuat medan listrik bisa disimbolkan dengan E besar, menunjukkan tingkat kekuatan gaya listrik di sekitar benda bermuatan. Dapat dirumuskan E sama dengan K dikali Q per R kuadrat, di mana E sama dengan kuat medan listrik, Q sama dengan besar muatan, dan K konstanta gaya kolom yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9, dan R adalah jarak titik muatan. Selanjutnya arah medan listrik. Arah medan listrik yaitu dari muatan positif menuju muatan negatif. Pada muatan positif, arah medan listriknya menjauhi muatan. Sedangkan pada muatan negatif, arah medan listriknya mendekati muatan. Perlu diketahui, semakin jauh jarak suatu titik dari muatannya, maka semakin lemah juga kuat medan listriknya. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Baik, kita langsung ke contoh soal. Ini contoh soalnya ya. Titik P berada pada jarak 30 cm dari muatan Q, seperti gambar di bawah ini. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 nanometer kolom kuadrat, tentukan besar dan arah kuat medan listrik pada titik P. Pembahasannya, Q sama dengan 4 mikrokolom. Nah, ini kan muatannya kan positif, berarti arahnya ke kanan, yaitu titik P berada di sebelah kanan dari
muatannya. Eh, untuk jawabannya E sama dengan, tadi kan rumusnya E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. K-nya kan 9 kali 10 pangkat 9. Sedangkan Q-nya tadi 4 mikrokolom dikali 10 pangkat min 6 per 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat sama dengan 36 kali 10 pangkat 3 per 9 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya 4 kali 10 pangkat 5 dan arahnya kemana? Arahnya ke kanan, yaitu menjauhi muatan. Flux listrik. Flux listrik merupakan jumlah banyak garis gaya dari medan listrik yang menembus suatu permukaan atau suatu luasan. Secara sistematis, flux listrik dirumuskan V EA cos theta, di mana V itu adalah merupakan flux listrik dengan satuan Wb, E merupakan kuat medan listrik, A merupakan luas penampang, theta merupakan sudut antara E dengan garis normal bidang. Jika garis medan listrik E tegak lurus bidang atau sejajar dengan garis normal bidang, maka sudut yang dibentuk antara E dengan garis normal karena sejajar berarti sama dengan 0. Maka listrik dirumuskan V sama dengan E kali A. Jika garis medan listriknya E sejajar bidang, seperti pada gambar, atau tegak lurus dengan garis normal bidang, berarti ia membentuk sudut 90 derajat atau cos 90 derajat sama dengan 0. Jadi dapat dirumuskan V atau flux listriknya sama dengan 0. Artinya, jika ada garis medan listrik, artinya tidak ada garis medan listrik yang menembus bidang. Contoh soal. Medan listrik sebesar 5.000 Newton per kolom melewati permukaan persegi panjang dan membentuk sudut 60 derajat terhadap garis normal. Jika ukuran persegi panjang adalah 20 cm dikali 30 cm, tentukan flux listrik yang melalui permukaan persegi panjang tersebut. Pembahasan. Untuk mencari flux listrik dirumuskan V sama dengan EA cos theta. Di sana sudah diketahui ukuran persegi panjangnya, yaitu 20 dikali 30, yaitu di mana 600 cm kuadrat. Di mana kalau diubah menjadi meter kuadrat akan menjadi 0,06 meter kuadrat. Jadi, kita masukkan langsung ke rumusnya. V sama dengan 5.000 dikali 0,06 cos 60. 5.000 dikali 0,06 sama dengan 300 dan cos 60 sama dengan setengah. Jadi 300 dikali setengah sama dengan 150 Weber. Hukum Gauss. Hukum Gauss yaitu suatu hukum yang menyatakan bahwa banyaknya garis-garis medan listrik atau flux listrik yang menembus suatu luasan berbanding lurus terhadap muatan yang diselimuti permukaan tersebut. Dirumuskan P sama dengan Q per epsilon 0, di mana P sama dengan flux listrik, satuannya Weber, Q sama dengan muatan yang dilingkupi permukaan, satuannya kolom, dan epsilon 0 yaitu permisivitas ruang hampa 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter persegi. Penerapan hukum Gauss pada keping sejajar. Penerapan hukum Gauss dapat diaplikasikan pada keping sejajar, yaitu dua keping konduktor dengan luas dan bahan yang sama. Misalnya pada gambar di bawah ini, yaitu Q yang bermuatan positif akan mengalir ke arah Q yang bermuatan negatif.
dapat diperoleh dua persamaan. Untuk persamaan yang pertama yaitu P sama dengan E kali A, yaitu rumus flux listrik. Untuk persamaan yang kedua yaitu P sama dengan Q per epsilon 0 dari hukum Gauss. Maka diperoleh E kali A sama dengan Q per epsilon 0. Jadi untuk menentukan medan listrik di antara keping sejajar, kita bisa menggunakan rumus E sama dengan Q per A kali epsilon 0. Contoh soal. Jika kuat medan listrik di antara dua keping sejajar adalah 10⁴ Newton per kolom, luas masing-masing keping adalah 0,1 meter persegi. Jika jarak kedua keping 4 cm, maka muatan pada masing-masing keping adalah diketahui kuat medan listrik sama dengan 10⁴ Newton per kolom. Sedangkan untuk luasnya yaitu 0,1 meter persegi dengan jarak sama dengan 4 cm. Untuk E epsilon 0 sama dengan 8,85 kali 10⁻⁻12 kolom kuadrat per Newton meter persegi. Ditanya muatan pada masing-masing keping dengan E sama dengan Q per A kali epsilon 0, sehingga diperoleh rumus Q sama dengan E kali A kali epsilon 0. Q sama dengan E kali A kali epsilon 0 sama dengan 10⁴ Newton per kolom kali 0,1 meter persegi kali 8,85 kali 10⁻⁻12 kolom kuadrat per Newton meter persegi. Sama dengan 10⁻⁴ kali 10⁻⁻1 kali 8,85 kali 10⁻⁻12 kolom. Sehingga diperoleh hasil 8,85 kali 10⁻⁹ kolom. Untuk contoh soal yang kedua yaitu sebuah bola konduktor dengan jari-jari 10 cm memiliki muatan listrik sebesar 2 mikrokolom. Tentukan kuat medan listrik pada jarak 10 cm dari pusat bola. Diketahui Q sama dengan 20 mikrokolom sama dengan 20 kali 10⁻⁻6 kolom. Untuk jari-jarinya yaitu 10 cm, kita rubah menjadi meter yaitu 0,1 meter persegi. Sedangkan konstantanya sama dengan 9 kali 10⁻⁹ Newton meter persegi per kolom kuadrat. Ditanya yaitu E sama dengan konstanta kali Q per R kuadrat. Sama dengan 9 kali 10 kali 20 kali 10⁻⁶ per 0,1. Sama dengan 9 kali 10⁻⁹ Newton per kolom kali 2000 kali 10⁻⁻6 sama dengan 18.000 kali 10⁻⁻3 Newton per kolom. Dan hasilnya yaitu 18 kali 10⁻⁶ Newton per kolom. Sekian dari penjelasan kelompok 3. Terima kasih.